Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Indakiat Pulp and Paper Tbk atau INKP menyiapkan dana sebesar 2,358 triliun rupiah dalam bentuk kas dan setara kas. Dana ini digunakan untuk melunasi kewajiban pokok obligasi dan sukuk mudharabah berkelanjutan yang akan jatuh tempo. Dikutip dari keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia, PT Indakiat Pulp and Paper Tbk menyiapkan dana sebesar 2,358 triliun rupiah dalam bentuk kas dan setara kas. Dana ini untuk melunasi kewajiban obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo. Manajemen Persero menyampaikan dana tersebut akan digunakan untuk melunasi pokok obligasi berkelanjutan 4 tahap 1 tahun 2023 seri beserta sukuk mudharabah berkelanjutan 3 tahap 1 tahun 2023 seri B. Adapun nilai obligasi berkelanjutan 4 tahap 1 tahun 2023 seri B mencapai 1,745 triliun rupiah. Sementara itu nilai sukuk mudharabah berkelanjutan 3 tahap 1 tahun 2023 seri B sebesar 612,575 miliar rupiah. Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan PT Indakiat Pulp and Paper Tbk Herdi Santoso menyampaikan, kesiapan dana tersebut merupakan tindak lanjut atas surat dari Pevindo yang meminta klarifikasi terkait kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo dan memastikan perusahaan telah menyediakan dana dalam bentuk kas dan setara kas pada saat jatuh tempo. Penjelasan ini disampaikan sebagai respon atas surat Pevindo nomor S0917/2026 tertanggal 22 Mei 2026 yang meminta klarifikasi terkait kesiapan perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo. Persero menegaskan seluruh dana pelunasan telah tersedia dan ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas sehingga siap digunakan sesuai jadwal pembayaran. Selain itu, langkah ini mencerminkan komitmen perseroan dalam menjaga kredibilitas perusahaan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham INKP juga mengalami pelemahan dalam pemirsa. Namun seiring laju pelemahan indeks harga saham gabungan terpangkas, saham INKP juga menuju atau mengalami posisi sama dengan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda untuk intraday hari ini. Di penutupan perdagangan di 3 Juni, saham INKP masih diperdagangkan di level 7 ribuan di 7.150 dan dibuka flat pada pagi tadi di level yang sama. Pasca pembukaan, saham INKP sempat bergerak ke zona hijau intraday tertinggi hari ini di 7.250. Kemudian pada jelang pukul 10 pagi tadi, tekanan dalam terjadi untuk INKP sempat menyentuh intraday terendahnya di 6.575. Pada pukul 10 pelemahan terpangkas ke 6.800-an, 11 kembali tertekan ke 6.750 dan ditutup di level yang sama di penutupan sesi pertama siang tadi. Pembukaan sesi kedua, posisi pelemahan terpangkas di 6850. Saat ini pelemahan INKP hanya di 1,75% usai koreksi dalam secara persentase dan hari ini atau saat ini kembali diperdagangkan di atas level 7 ribuan tepatnya di 7.025 pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya pergerakan saham INKP dalam beberapa bulan terakhir. Di awal Januari masih diperdagangkan di 8 ribuan, bahkan di 26 Januari melesat ke 10 ribuan. Februari kembali tertekan ke 8 ribuan dan di 25 Februari melesat ke level 12 ribuan pemirsa. Namun di perdagangan Maret kembali tertekan ke 8 ribuan di pertengahan Maret atau penghujung Maret di 9 ribuan. April, Mei, Juni mengalami tekanan yang cukup dalam ke 6.575 dan bangkit ke 6.850 saat ini pelemahan terpangkas dan kembali ke level 7.025. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada ke grafis selanjutnya. Posisi PER di 3,48 kali, PSR-nya di 0,67 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali pemirsa di 0,31 kali dan PCFR di 3,27 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
KTP pilihan pemirsa indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan dalam di 3,48% di sesi pertama perdagangan Kamis dan year to date melemah dalam di 33,68%. Sejumlah analis menilai koreksi dalam indeks harga saham gabungan cerminan dari kenaikan risk premium di emerging market termasuk Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG masih lanjutkan pelemahan dalam di penutupan sesi pertama Kamis 4 Juni 2026 sebesar 3,48% ke level 5.734,256. Secara intraday di sesi pertama IHSG sempat tertekan ke level 5.644,234. Catatan ini membuat IHSG memperbarui level intraday terendah dalam 5 tahun terakhir. Sementara level harga indeks komposit IHSG saat ini mencerminkan koreksi tajam sebesar 33,68% sejak awal tahun. Secara bulanan, IHSG juga rutin terpangkas sejak Januari hingga Mei 2026. IHSG tertekan dalam di tengah arus keluar dana asing dari pasar saham Indonesia yang mencapai 3,1 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang tahun ini. Analis BRI dan Reksa Sekuritas Erindra Krisnawan mengatakan penurunan tajam indeks komposit bukan sekedar aksi jual umum di pasar saham, melainkan mencerminkan dari kenaikan risk premium di emerging market seperti Indonesia. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan menjadi penyebab koreksi dalam IHSG. Risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak global yang dipicu konflik Amerika-Iran, di tengah Indonesia merupakan net importir minyak. Selanjutnya, menurunnya kepastian kebijakan pemerintah seperti perubahan kebijakan royalti tambang yang berulang, hingga wacana kebijakan ekspor satu pintu. Outlook negatif terhadap utang pemerintah yang dikeluarkan pemeringkat global Moody's dan Fitch Rating. Selanjutnya, revisi MSCI yang menghapus 6 saham berkapitalisasi besar Indonesia dari indeksnya. Sementara itu, senior market analis Mirae Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai pelemahan tajam IHSG saat ini bersifat spesifik domestik. Pasalnya, pasar modal Indonesia tertekan ketika bursa negara kawasan Asia masih cukup stabil. Bahkan ada yang melonjak signifikan di tengah gejolak geopolitik. Pasar modal Indonesia sedang dihukum investor global karena masalah transparansi kepemilikan saham atau free float yang disorot MSCI, serta kekhawatiran atas disiplin anggaran fiskal. Berbagai sumber untuk ID Action. Dan seperti biasa pemirsa mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti kami informasikan sebelumnya, laju pelemahan indeks harga saham gabungan sudah terbatas dan berhasil memangkas dari sisi pelemahan dengan range pergerakan yang cukup besar. Secara intraday pemirsa di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat melemah di atas 4% dan memperbarui level terendah dalam beberapa tahun terakhir di 5.644,234. Saat ini pelemahan terbatas di 1,65% dan kembali diperdagangkan di level 5.800-an, tepatnya di 5.842,522. Intraday tertinggi hari ini di 5924,508 meskipun tetap bergerak di zona merah. Saham-saham big cap yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan hari ini mencoba berbalik arah ataupun memangkas dari sisi pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Ada Aman berbalik melemah di atas 5%, menguat maksud kami di 3480, intraday hari ini sempat ke 2910. Kemudian juga ada beberapa saham konglomerasi lainnya. Ada Cuan berbalik menguat di 0,69% di 730 pemirsa. Bumi juga berbalik menguat di 0,68% di 149. Dari barang baku ada Antam berbalik menguat 5% 2760. Kemudian juga ada MKA berbalik menguat 5% di 2450 dan Teens berbalik melaju kencang di 7,37% ke 3050. Intraday hari ini sempat melemah ke Rp2.650 per sahamnya. Kemudian saham-saham konglomerasi lainnya masih menjadi pemberat. PTRO masih bertahan di zona merah, melemah di 2,92% di 3990. Dewa tertekan di 3%, 284. DSSA masih melemah di 3%, sudah memangkas pelemahannya hari ini di 284. Brand masih juga tertekan di 3% di 4010 dan CDIA
melemah 6% dan BRPT masih bertahan pelemahan di 6% pemirsa. Sementara TPIA masih melemah dalam di 13%. Saham-saham perbankan big cap yang hari ini masih menjadi pemberat meskipun laju pelemahannya sudah terpangkas. BMRI melemah di 1,48% di 3.990. Kemudian BBCA melemah di 1,87% di level 5.400 meninggalkan new low-nya. BBRI juga melemah di 2,07%, 2840 dan juga meninggalkan level new low-nya. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.